Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu bab tentang tawakal. Di antara minal wajibatil qalbiyah, di antara al-wajibatil qalbiyah, di antara kewajiban-kewajibannya hati adalah bertawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal itu bentuk amal yang merupakan amal daripada hati. Banyak sekali ayat dan hadis tentang keutamaan tawakal. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang punya sifat wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal atas Tuhannya. Bertawakal, pasrah, memasrahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh, maka Allah akan mencukupi dia. Allah yang akan ngurus dia. Allah yang akan istilahnya memberikan kepada dia yang terbaik sekalipun daripada usahanya dia sendiri. Untuk siapa itu? Untuk orang yang bertawakal. Nah, sekarang kita perlu pelajari, tawakal itu apa sih? Tawakal itu apa? Tawakal itu dari kata wakala, artinya menyerahkan. Wakil, ada kata wakil. Wakil itu kata dalam bahasa Arab, akan tetapi sering digunakan dan populer juga sebagai dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali, coba kalau kita lihat kata-kata serapan bahasa Indonesia ini kan banyak ya. Nah, subhanallah, Anda lihat rata-rata kata-kata serapan yang menjadi bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab itu semua hubungannya dengan urusan moral, adab, kitab, ya kan? Adab, kitab. Kemudian setelah itu apa lagi? Sabar, syukur, ya kan? Urusannya sama urusan moral, rata-rata. Jadi kata serapan yang dari bahasa Arab akhirnya jadi bahasa Indonesia itu rata-rata berhubungan dengan urusan moral. Tapi kalau dari bangsa lain seringnya berhubungan dengan makanan, bakmi, kue tiaw, bakpao, ya kan? Seringnya berhubungan dengan pembahasan akan bakmi, kue tiaw. Ini kalau saya sebutkan insyaallah jenengan sudah lebih hafal daripada saya bab itu insyaallah. Bab makanan ini yang ngerti banyak insyaallah. Itu. Jadi kata-kata wakil itu gimana sih wakil itu? Wakil itu yang menjalankan tugas kita. Contoh, kalau bahasa Arab ya. Saya mau beli barang di Surabaya. Sayanya di Solo. Akadnya gimana? Saya punya teman Surabaya. Belikan barang kitab apa misalkan Jami' Karomatil Aulia. Dan harga sekian nanti saya transfer. Ini wakil saya. Berarti dia yang mengerjakan pekerjaan saya. Itu namanya wakil. Itu namanya wakil. Lah proses mengangkat orang menjadi wakil bisa dinamakan taukil. Dinamakan taukil. Nah, proses untuk menerima menjadi wakil itu namanya tawakal. Bahasa Arab tawakul. Tapi dalam bahasa Arab kalau berhubungan dengan moral sering disebut dengan tawakal. Di tawakal itu secara tidak langsung urusan kita pasrahkan, yang membereskan biar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tawakal. Paham ya? Urusan kita ini yang ngerjakan Allah, ini namanya tawakal. Tapi harus diingat, yang namanya tawakal itu af'al qalbi. Pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya anggota badan. Makanya ketika ada salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW
Itu datang kemudian ontanya nggak diikat. Terus Nabi tanya, lah kok nggak diikat kenapa? Saya tawakal. Oh enggak, ikat kemudian kamu tawakal. Maksudnya apa? Ya hati kamu memang harus tawakal, tapi jangan lupa pekerjaan kamu yang wajib kamu kerjakan juga harus kamu kerjakan. Lah, orang sering salah paham, tawakal dianggap nggak kerja. Lama sama istrinya, istriku insya Allah saya mulai besok saya nggak mau kerja lagi. Nah, semalam saya dengar pengajiannya Habib Muhammad. Kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kelaparan ya Musarian. Itu ada pekerjaannya, yang pekerjaan dohirnya kita kerjakan, namun hatinya itu masrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya tawakal. Namanya tawakal. Kira-kira para nabi tawakal apa enggak? Tawakal kan? Ini Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika beliau menafsirkan mimpi, Nabi Yusuf itu kan nabi yang kisahnya jadi satu di Al-Quran, jadi satu surat. Nabi Ibrahim ada di beberapa surat ya. Nabi Yusuf itu hanya ada di satu surat komplit runtut Nabi Yusuf. Makanya nanti orang yang masuk surga, semoga kita termasuk masuk surga insya Allah, hiburannya itu surat Yusuf. Surat Yusuf ini hiburannya orang yang masuk surga. Jadi kalau anda sekarang ini dengar surat Yusuf, kalau anda senang ya insya Allah ya punya bibit-bibit kesamaan dan ahli surga, biasanya nanti masuknya gampang insya Allah. Lah kenapa kok surat Yusuf itu kok jadi menarik? Karena itu mengisahkan proses kehidupan yang sangat unik. Coba bayangkan seorang nabi, hidupnya itu kadang naik, turun. Menegangkan loh hidupnya Nabi Yusuf itu. Lahir, anak kesayangan. Hebat tak ini? Anak kesayangan. Kemudian mimpi menyaksikan 11 bintang, matahari dan bulan sujud. Top Nabi Yusuf ini. Akhirnya dapat ujian. Apa ujiannya? Dia sama kakaknya dibuang, dilempar ke sumur. Kakaknya dilempar ke sumur. Dilempar ke sumur. Ini berkah apa musibah ini? Musibah kan? Musibah. Tapi karena dilempar ke sumur, akhirnya diangkat sama musafir, dijual di pasar budak. Karena penampilannya paling menarik, paling ganteng, akhirnya yang beli nggak nanggung-nanggung, Perdana Menteri. Sama Perdana Menteri nggak dianggap seperti budak, dirawat seperti anaknya sendiri. Berkah apa musibah? Aslinya di desa, ini sekarang jadi anak angkatnya Perdana Menteri. Berkah kan? Oh, belum rampung ceritanya ini. Sampai dewasa tambah lama semakin ganteng. Sampai akhirnya digoda sama istrinya Perdana Menteri cantik. Nabi Yusuf aja sempat hampir tergoda kok Nabi Yusuf. Tapi kan akhirnya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Yusuf itu pintunya katanya diriwayatkan lapis 7. Pintunya lapis 7, kemudian diajak berhubung layaknya suami istri. Untung Nabi Yusuf kabur. Coba kalau Yusuf semanggi misalkan, kok rakyat biyen lah kowe ngenteni iki. Nabi Yusuf kabur. Buka pintu, 2, 3, pas ada ditarik sobek. Pas buka pintu, Perdana Menteri datang. Langsung betapa lihainya wanita. Langsung memutar balikkan fakta. Ini loh Yusuf. Mosok saya itu mau digoda. Nabi Yusuf, enggak kok, bukan saya kok, dia kok. Akhirnya bingung, yang benar yang mana ini? Akhirnya nanya sama orang. Ada orang yang bijak, jawab orang bijak ini. Orang bijak ini jawab. Orang bijak ini jawabnya begini, gini loh. Kalau yang robek bajunya Yusuf itu bagian depan, berarti Yusuf yang mau, perempuannya yang nyingkir. Tapi kalau yang robek itu bagian belakang, perempuannya yang mau, Yusufnya yang nyingkir. Lihat baju belakang ternyata. Baju ini belakang. Nah, di kemudian hari, orang dalam satu kitab yang pernah saya baca, kitab itu isinya riwayat-riwayat macam-macam tentang ilmu dan ulama. Pernah Nabi Yusuf itu ketika udah jadi raja, itu doa minta sama Allah agar dikasih Perdana Menteri. Minta Perdana Menteri, siapa yang cocok jadi Perdana Menteri saya? Wazir saya ini siapa, penasihat saya? Malaikat Jibril kasih tahu, yang cocok namanya Fulan bin Fulan. Didatangi Fulan bin Fulan ini, ternyata orangnya, mohon maaf ya, keadaannya itu bukan keadaan yang baik gitu loh. Nabi Yusuf lihat, mosok ini orangnya, apa gak ada yang lain lagi? Ngomong sama Malaikat Jibril, Jibril,
Yang benar, masuk ini orangnya. Kata malaikat Jibril, orang itu yang menentukan namanya agar jadi penasihat kamu itu Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf kaget. Kenapa kok dia diangkat jadi penasihat kamu dan Allah menunjuk dia? Sebabnya apa? Karena ketika dulu kamu difitnah, dia yang memberikan jalan keluar. Kalau bajunya robek bagian belakang, berarti yang mau yang perempuan, kamu yang nyingkir. Katakan berkatnya membela kehormatan ulama, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tuh kalau lihat ada ulama difitnah jangan diem. Kalau kita bisa bela, kita tak bela. Lihat kehormatan ulama ada yang diinjak-injak, kita nggak boleh dibela. Nah, kalau bela ulama aja dimuliakan, kalau yang dibela agama Islam kira-kira gimana? Kalau yang dibela syariatnya Nabi Muhammad, kalau yang dibela ajarannya Nabi Muhammad kira-kira gimana? Nah, tentunya lebih berkahnya lebih besar lagi ya. Gitu. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf ini kan difitnah. Akhirnya Zulaikha dibuat gosip. Jadi tukang masaknya Perdana Menteri, kalau nggak salah itu yang gosipkan keluar. Wah ternyata ya sampai mosok istri Perdana Menteri kok seneng sama anak angkatnya sendiri buat gosip. Zulaikha marah. Ya udah, diundang makan tuh yang gosipkan dia semuanya. Kasih makan, kasih apel, suruh ngiris apel. Yusufnya suruh lewat, diiris jarinya. Yang diiris jarinya sendiri. Yusuf, Nabi Yusuf lewat Yusuf Semanggi nggak tahu lagi. Yang diiris Yusufnya mungkin akhirnya. Akhirnya Nabi Yusuf setelah itu milih, ya Allah mungkin penjara lebih aku cintai daripada hidup dalam keadaan yang penuh fitnah ini. Kemudian saya itu juga digosipkan kan macam-macam. Akhirnya ada yang bilang daripada saya disalahkan lebih baik Yusufnya penjara aja. Katanya si istri Perdana Menteri ini tadi masuk penjara Nabi Yusuf. Nah, ini kisahnya tuh semuanya unik, penuh hikmah. Nah, sampai Nabi Yusuf ini di penjara, subhanallah, kan satu sel bertiga ya. Ada dua orang yang dia itu dituduh mengasih racun. Akhirnya dua orang ini ngimpi. Yang satu ngimpi menuangkan minuman, yang satunya ngimpi di atasnya ada roti, kemudian burung makan roti itu. Orang tidur bingung, ini mimpi maksudnya apa? Nabi Yusuf dia kasih ilmu sama Allah, kasih ilmu oleh Allah Subhanahu. Bagaimana lagi mengatakan ilmu laduni itu dapatnya ketika udah bisa tahan hawa nafsu. Kita kalau pengen dapat sesuatu yang istimewa itu kalau bisa tahan hawa nafsu. Pengen maksiat, ini bagian daripada kepala kamu. Subhanallah, benar semuanya. Nah, setelah itu yang satu terbukti dihukum mati dan persis sebagaimana mimpinya dan yang ditakwil oleh Nabi Yusuf. Nah, yang jadi pembantu raja ini ternyata lupa, udah bebas lupa. Dalam kitab tafsir yang merasa baca itu lupanya berapa tahun? 13 tahun. Ini kan ini lupa, nggak tahu ini bahasa Arabnya lupa apa error ini sebenarnya. 13 tahun, kan nggak nanggung gitu. Nah di sini yang bagus, di sini bagus. 3 orang yang satu sel ini, yang paling bersih hatinya siapa? Nabi Yusuf. Yang paling baik ibadahnya siapa? Yang paling dekat sama Allah siapa? Yang paling mulia siapa? Kenapa kok keluar dari penjaranya terakhir? Kalau memang Nabi Yusuf itu yang paling bagus, yang paling baik, yang paling dekat dengan Allah, kenapa ketika 3 orang ini di penjara, yang keluar terakhir dari penjara kok Nabi Yusuf alaihissalam? Kok enggak Nabi Yusuf yang duluan keluar? Berarti 3-3-nya kan pengen keluar kan? Tapi kenapa kok yang keluar terakhir itu Nabi Yusuf? Kenapa? Karena Nabi Yusuf yang paling mulia, makanya yang 2 keluar, 1 di penjara, 1 jadi pelayan, yang paling istimewa keluarnya memang terakhir, tapi begitu keluar dia akan menjadi calon raja. Begitu juga seorang mukmin muslim. Kita punya hajat, kok ada ya orang enggak sholat kok hidupnya kok keturutan semuanya. Bisnis lancar, padahal enggak sholat. Kemudian bangun rumah bisa bagus, padahal enggak sholat. Kita yang sholat kok biasa-biasa aja hidupnya. Jangan khawatir, Anda calon raja, cuma nanti terakhir memang. Terakhir tapi memang. Nah, orang juga sama seperti itu. Ini Nabi Yusuf coba, keluarnya terakhir tapi nanti jadi raja. Nah, kata dalam syairnya Habib Ali itu disebutkan wa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullal matma'i. Kadang-kadang memang yang kita inginkan itu dikasihkannya akhir sama Allah. Kan akhir sama Allah.
Tapi jangan lupa, ketika Allah mengakhirkan keinginan kita, padahal di situ sesungguhnya ada perkara-perkara yang baik yang sangat kita inginkan, yang Allah berikan juga kepada kita semuanya. Jadi jangan bingung, kok saya udah sholat kok begini, teruskan sholatnya. Begitu kamu berhenti sholat ya hancur lagi. Teruskan sholatnya, teruskan ibadahnya, nanti insya Allah juga akan mendapatkan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bab tawakalnya di sini. Mukadimahnya panjang yang menerangkan tawakal ya. Ini bab tawakalnya di sini. Bab tawakalnya di sini. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu kan raja mimpi. Lihat ada 7 hewan ternak kurus makan 7 hewan ternak yang gemuk, ya kan, intinya mimpinya kan begitu. Nah kan akhirnya kan Nabi Yusuf ketika tahu bahwasanya akan ada 7 tahun subur, 7 tahun paceklik, ya kan? Karena Nabi Yusuf kan mentakwilkan begitu. Terus Nabi Yusuf kan diangkat menjadi seorang menteri, ya kan, yang ngurus bagian dalam negeri, intinya begitu. Zaman sekarang kan mungkin Mendagri ya, atau Menteri Kesejahteraan Rakyat lah, atau gimana lah, atau mungkin wakil presiden, mungkin bahasanya begitu. Nabi Yusuf yang ngurus. Kenapa Nabi Yusuf tahu mau paceklik kok nggak tawakal? Kenapa kok pakai nyimpen persediaan makan segitu banyak? Nanti ketika musim paceklik, yang persediaan yang makan yang banyak bisa untuk mencukupi kebutuhan selama 7 tahun. Kok nggak tawakal aja Nabi Yusuf? Kalau nama raja begini, raja kita harus bertawakal kepada Allah. Biarkan paceklik nanti lewat, tapi kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak begitu. Tawakal itu hatimu, tapi badanmu tetap harus ikhtiar semaksimal mungkin. Ikhtiar itu harus maksimal. Innallaha yuhibbu abdan idza amila amalan ayutqinah. Allah itu mencintai hamba kalau mengerjakan satu perbuatan dikerjakan dengan profesional. Itu Allah cinta sama hamba itu. Nah, kita kalau apapun juga yang profesional, yang serius. Zahir kita tuh serius, tapi hatinya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nih gini. Ada orang dia punya pekerjaan, saya kerja dagang beras misalkan. Ya kamu kerja yang benar. Toko beras kamu cari tempat yang strategis, kemudian jual dengan harga yang bersaing ya. Setelah itu pelayanannya yang bagus. Itu ikhtiar kamu yang sempurna, maksimalkan. Tapi batin kamu tawakal sama Allah. Yang ngasih hidup saya bukan berhasil saya ini kok. Yang ngasih rezeki saya bukan karena ini. Ngasih rezeki saya itu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nyantai. Kenapa? Udah pasrah sama Allah. Batinnya itu tenang. Kenapa? Karena udah pasrah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti berapapun dapatnya dia nyantai. Kenapa? Ini udah rezeki dari Allah. Udah ngasih rezeki. Ya udah, ya kita terima. Kita syukuri, kita nikmati pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang dinamakan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayo kita ini sekarang kehilangan tawakal. Saya tuh kalau lihat itu biasanya ada, kan ada ngikuti saya tuh, ada apa, akun-akun yang sifatnya motivator atau entrepreneurship gitu-gitu lah. Saya ikuti, itu semuanya bagus nasihatnya, cuma nggak ada yang ngajari tawakal. Ada yang ngajari tawakal. Kamu kalau investasi kamu begini, kalau kamu mengeluarkan uang rokok kamu, itu sampai uang rokok macam-macam, masya Allah. Uang rokok 5 tahun, kita bisa tahu jumlahnya. Satu hari kamu merokok, saya malah tidak tahu hitungannya tuh. Ya itu bagus, cuma jangan sampai nggak tawakal sama Allah. Nggak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ngitung begini. Orang kok itu satu bungkus berapa sih? 20.000 ya? Satu bungkus berapa? 20.000. Yang bagus ya? Yang ngecek-ngecek, yang disedot warasapnya berapa itu? Yang ngecek-ngecek yang murah, anggap 20.000 ya standar ya. Rokok itu hitungannya, itu versi investasi, versi grup-grup apa akun. Rokok sehari 20.000, dari sebulan untuk rokok 600.000, setahun 7.200.000, berarti 5 tahun masih hidup, berarti kan kurang lebih udah 36 juta ya. Itu kata, itu kalau 30 apa uang kamu itu setiap ini kamu belikan saham, belikan macam-macam, atau ginilah, kalau kita mau cari yang hal-hal yang itu kan subhat, kamu belikan ayam 600.000 kan dapat ayam ya, berapa ekor itu ayamnya? Ayo yang bakul monggo jawab. Bukan bakul, 600.000 dapat 30 ekor, 600.000 dapat 30 ekor ya, berarti kamu dengan rokokmu 36 juta berapa ekor itu?
satu peternakan ya, kan punya aset ya kan, itu kan ngitungnya begitulah. Itu kan perhitungan manusia, silahkan dijalankan, monggo. Dan Islam itu nganjurkan jenengan untuk jadi orang kaya, nggak jadi orang miskin. Jadi orang Islam kok bercita-cita jadi miskin nyalai Quran Anda. Anda tidak mungkin Anda bisa mengamalkan inti semua ajaran agama Islam kalau Anda orang miskin. Tidak bisa Anda. Muslim yang sempurna itu wajib kaya. Wajib kaya, usahanya. Takdirnya kalau miskin ya sudah terima ya. Yang Muslim yang sempurna itu wajib kaya. Kenapa? Karena zakat untuk orang kaya yang punya duit. Haji. Kemudian di Al-Quran dijelaskan ilmu ngitung warisan. Detail, rumit loh ilmu ngitung warisan itu. Rumit loh. Mati. Kalau yang mati laki, istrinya dapat berapa? Kalau punya anak dapat 1/8, tidak punya anak dapat 1/4. Anaknya dapat berapa? Kalau anaknya itu laki sama perempuan, berarti laki 2 bagian, yang perempuan 1. Jadi kalau warisannya 3M, berarti yang laki dapat 2M, perempuan dapat 1M. Terus kalau anaknya perempuan semua dapatnya setengah. Perempuan 1 dapatnya setengah harta. Kalau anaknya perempuan banyak dapatnya 2/3 harta dibagi. Ayo, ini baru tak terangkan jenengan apal nama betul. Bisa lali gitu. Ya kan? Belum lagi kalau masih punya bapak, kalau punya ibu itu dapat 1/6, tidak punya dapat 1/3. Kan panjang itu. Sudah mempelajari ilmu warisan ternyata keluarganya mati, jebul sing dibagi ndak ono. Ternyata almarhum mbak punya warisan ternyata cuma meninggalkan hutang. Lo nggak ngamalkan Quran akhirnya. Nggak ngamalkan Quran. Ya kan? Jadi orang Muslim, jadi tawakal itu batinnya, tapi kalau anggota tubuhnya tetap ikhtiar. Ikhtiar itu kita capek do badan, tapi batin kita jangan mau dibebani dengan urusan kita yang akan menanggung rezeki kita. Enggak, Allah yang akan ngasih rezeki kita. Maaf, ada orang nganggur dia dapat rezeki, orang kerja juga dapat rezeki, tapi Allah lebih cinta sama yang kerja daripada sama yang nganggur. Nabi nggak senang orang yang nganggur. Pengacara Nabi tidak senang, pengangguran banyak acara ya. Wah, ya taunya sibuk tapi isinya nggak ada manfaat semuanya. Jam sekian nongkrong di sini, jam sekian di sini, jam sekian wedangan di sini, dan nggak manfaat semuanya. Jadi Nabi itu senang orang mukmin yang kerja, orang mukmin yang cari nafkah, orang mukmin yang berusaha menghidupi kebutuhan keluarganya. Ini disenangi oleh Rasulullah SAW. Ayo sekarang fokus kita, kita ikhtiar dong, kita ikhtiar kerja. Daripada maksa kredit mobil, lebih baik digunakan apa macam-macam kan, bisa investasi, beli kambing kan, ya kan? Mungkin ada orang bilang begini, walah kita ini orang Islam repot, coba kita nggak usah pakai ngikuti Islam, kan deposito enak. Loh, mohon maaf, Anda harus berkeyakinan jalur yang diperbolehkan oleh syariat mesti lebih menguntungkan daripada yang diharamkan oleh syariat. Benar, daripada deposito Anda umpama Anda beli kambing kayak dititipkan orang di desa, tapi ya ikhtiar kan, atau beli ayam kan, itu nanti menguntungkan kan, akan mudahan dapat juga, mudah makan akan juga dapat. Cuma masalahnya orang sekarang ini sudah males duluan sebelum mencoba, dapat duluan sebelum jadi ikhtiar, pikirannya kan untuk ikhtiar, tapi batinnya tawakal, pasrah, ya Allah tugas saya bisanya saya ya ini, selebihnya saya serahkan sama panjenengan. Nah, inilah yang dinamakan dengan hakikat orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidup itu yang enak, hidupnya orang yang tawakal. Anda punya duit, kalau Anda tidak ada tawakalnya Anda susah. Tapi Anda nggak punya duit, Anda tawakal, Anda senang. Syukur-syukur punya duit tawakal yang lebih senang lagi ya. Masa dibahas oleh yang ini. Tapi intinya kita itu, batin kita ini akan tenang kalau kita ini bertawakal. Ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud ya, kalau hadis tentang tawakal itu ada banyak. Ini ada hadis yang berhubungan dengan tawakal ya. Diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab bahwasanya sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa tahruhu bitanan, rawahu at-Tirmidzi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, seandainya kamu itu bertawakal, pasrah
kamu pasrah kepada Allah dengan sebenar-benarnya pasrah. Kemudian sebenar-benarnya pasrah, secara hadis mula Al-Qari mengatakan bi an ta'lamu yaqinan, kamu mengetahui dengan yakin an la fa'ila fil wujudi mawjudun illallah, gak ada yang bisa berbuat di alam ini kecuali Allah. Mulai dari rezeki, manfaat, madharat, fakir, kaya, sakit, sehat, hidup, mati, itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu tawakal, kamu akan dapat rezeki sebagaimana rezekinya burung. Gimana? Burung itu nggak pernah nyimpen makanan. Pernah ada burung nyimpen makanan? Nggak ada kan? Kan ada hewan tertentu yang nyimpen makanan, kan ada. Burung ini kan nggak pernah nyimpen makanan, ya kan? Allah akan ngasih rezeki kamu kayak ngasih rezeki burung. Burung itu gimana? Taghdu, pergi di pagi hari, khimason, perutnya itu lapar, wataruhu, dan pulang nanti di sore hari, bitonan, perutnya itu sudah kenyang. Perut itu sudah kenyang. Nah, dari hal ini dikatakan bahwasanya yang memberikan rezeki itu bukan usahanya, tapi yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinannya begitu, tapi badannya tetap harus berusaha. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW itu pun juga mengajarkan untuk berusaha. Paham ya? Nah, ini Imam Abul Qasim Al-Qushairi, ini saya juga baru baca ini. I'lam anna tawakkul mahalluhu al-qalbu. Tahuilah tawakal itu tempatnya di hati. Wa amal harakah bi zahir, kamu ikhtiar kerja, fala tunafi tawakkul bil qalbi. Enggak menafikan tawakal kamu. Kenapa? Setelah kamu yakin bahwasanya rezeki itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu nyantai. Kalau kamu dapatnya susah, ya memang Allah lagi menghendaki susah. Kalau kamu dapatnya mudah, berarti Allah lagi menghendakimu mudah, selesai. Paham enggak? Paham enggak? Jadi zahir itu enggak sampai kita pikiri di batin. Ini saya kasih contoh ya. Kasih contoh. Ini biar zahir dan batin ya. Ada orang beli motor harga 10 juta, dijual lakunya 8 juta, berarti ruginya berapa? 2 juta. Jadi kita jawab 2 juta, kepikiran apa enggak? Kepikiran apa enggak? Enggak kan? 2 juta gitu kan? Terus Anda berpikir, ya Allah, kenapa kok orang ini rugi? Jadi kan enggak mikir begitu kan? Kenapa? Karena jenengan menggunakan dohir untuk ngitung. Nah, repotnya kalau itu barang kita. Kalau itu barangnya orang kan kita nggak mikir. Repotnya kalau ini barang kita. Mau nggak mau kan kita mikir ya. Mau kan kita mikir. Lah, sejak kapan ada di dunia ini yang barang kita? Apa yang barang kita di dunia ini? Semua yang kita miliki bisa diambil sama Allah. Semua yang kita miliki bisa diambil sama Allah. Betul apa enggak? Cuma Allah masih cinta sama kita. Nggak diambil secara spontan. Jadi kita tidak punya apa-apa. Jadi jangan pernah kita merasa memiliki. Kalau katanya Kiai Zainuddin MZ itu paling keren tuh kayak tukang parkir ya. Di depannya berjajar banyak mobil mewah, tapi kalau diambil sama orang nggak pernah marah. Kenapa? Karena tahu kalau itu semuanya hanya titipan, bukan miliknya sendiri. Sama semuanya di dalam diri kita juga titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Beb, tapi kan kita kan manusiawi, Beb. Kalau yang kita anggap kita miliki diambil kan kita kan juga sedih, Beb. Terus gimana? Saya tuh kepengen tidak diambil, tidak terus rasa susah macam-macam. Gampang. Nikmat itu menuntut untuk disyukuri. Ini nikmat, ini syukur. Nikmat ini syukur. Begitu orang dapat nikmat, layaknya nyambut nikmat dengan syukur. Dan syukur ini ternyata punya cantolan, punya gantungan. Namanya apa? Mazid, tambahan nikmat. Begitu kamu bisa syukur, maka tambahan nikmat juga akan ikut kepada kamu. Kenapa kok nggak dapat tambahan nikmat? Karena selama ini kita kurang bersyukur. Saya dipahami ya? Nah, inilah bab tentang tawakal. Saya nggak akan ini sebenarnya masih ada kisah-kisah lagi nih yang berhubungan dengan urusan tawakal, tapi insya Allah kita kita bahas di Senin yang akan datang, insya Allah ya. Senin yang akan datang berarti cuma hanya bahas cerita, nggak bahas yang lain. Bahas cerita kita nggak bahas yang lainnya.
Di sini ada dan bab tawakal sebenarnya ada satu hadis yang merupakan tapi ucapannya Ka'bul Akhbar. Ka'bul Akhbar itu seorang ulama yang mempelajari kitab-kitab suci daripada nabi-nabi yang terdahulu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada anak cucu Adam. Ini penutup malam ini. Yabna Adam, la takhafanna min dhi sultan madama sultani baqiya. Wahai anak cucu Adam, jangan pernah kamu takut kepada orang yang punya kerajaan, punya kekuasaan, selama kekuasaanku masih ada, kata Allah. Wa sultani la yanfadu abadan. Dan kerajaanku enggak akan pernah sirna selama-lamanya. Yabna Adam, la takhsha min dzikri rizq madamat khazaini malana wa khazaini la tanfadu abadan. Wahai anak cucu Adam, jangan pernah kamu takut dengan sempitnya rezeki. Kenapa? Gudang persediaan rezekiku masih banyak dan gudang rezekiku enggak akan habis. Wahai anak cucu Adam, la ta'nas bi ghairi wa ana laka. Jangan kamu merasa senang dengan selain aku, sedangkan aku bersamamu. Kalau kamu menginginkan aku akan ada untuk kamu. Tapi kalau kamu senang dengan selain aku, merasa nyaman dengan selain aku, merasa dilindungi dengan selain aku, maka kamu kehilangan aku dan kamu kehilangan banyak kebaikan. Wahai anak cucu Adam, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab. Adam, aku ciptakan kamu untuk beribadah, untuk nyembah aku. Jangan kamu main-main di dunia ini. Wa qasamtu rizqaka fala tat'ab. Aku udah bagikan rezeki kamu, jangan pernah kamu capek-capek. Udah ada bagiannya sendiri. Kemudian fa in anta radita bima qasamtuhu laka arahta qalbaka wa badanak wa kunta indi mahmudan. Kalau kamu ridho sama pemberian aku, kata Allah, aku tenangkan hatimu, badanmu aku enakkan semuanya, dan kamu di sisiku akan jadi orang yang terpuji. Wa in lam tardha bima qasamtu laka fa wa izzati wa jalali la usallitanna 'alaika dunya. Tapi kalau kamu enggak ridho dengan pembagian rezeki dariku, maka aku akan jadikan kamu dikuasai oleh dunia. Dan kamu enggak akan dapat dunia kecuali dengan apa yang hanya aku bagikan kepadamu, dan engkau di sisiku mazmuman tercela. Wahai anak cucu Adam, aku ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan aku enggak pernah merasa capek menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Apakah engkau menganggap aku akan capek cuma ngasih makan kamu? Enggak akan. Ya anak cucu Adam, nih, ya benar Adam, ana laka muhibbun fa bihaqi 'alaika kun li muhibban. Nah, wahai anak cucu Adam, ini kata Allah ya, aku mencintaimu. Maka berkat kemuliaanku, jadilah engkau juga mencintai aku. Wahai anak cucu Adam, jangan engkau tuntut aku ngasih rezeki kamu untuk besok. Kenapa? Aku enggak nuntut kamu beramal besok. Aku enggak nuntut kamu di malam ini kamu ngerjakan sholat subuh untuk besok hari, enggak. Wahai anak cucu Adam, fa inni lam ansa man asani fa kaifa man ata'ani. Anak cucu Adam, kamu jangan khawatir, yang maksiat sama aku tuh enggak aku lupakan. Apalagi mereka yang taat kepada aku. Wa ana 'ala kulli syai'in qadir wa bi kulli syai'in muhit. Dan aku maha mampu untuk segala sesuatu, dan aku meliputi segala sesuatu. Itu surat cinta Allah untuk anak cucu Adam. Nah, kalau Anda enggak mau pasrah sama Allah, mau pasrah sama siapa? Pasrah sama siapa kita? Mau pasrah sama jenderal bisa mati, Allah enggak akan mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kamu kepada zat yang maha hidup dan yang enggak akan mati. Siapa yang enggak akan mati? Allah. Ngapain tawakal, kita pasrah? Oh, kalau kita udah, Anda masih menaati aturan Allah, Anda berusaha apa? Kita enggak maksiat. Kita jadi orang yang taat kepada Allah. Kita enggak maksiat, jadi orang yang taat kepada Allah kita ini. Maka jangan khawatir, insya Allah sebagaimana hari ini kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, besok Allah pun juga akan memperbaiki hubungan kita hari masa depan kita. Ini mungkin insya Allah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan yang penuh dengan berkah ini. Semoga Allah kasih kepada kita kemampuan untuk bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memang setan ini ngajari kita biar enggak tawakal, setan ini. Dan ini ngajari kita biar bingung kalau kita enggak punya duit.
ngajari kita, besok kita mau pergi gimana? Mau pergi nggak punya ongkos? Itu setan biasanya. Kalau Anda tawakal, punya ongkos belum punya Allah. Yang ngasih orang yang punya ongkos yang ngasih siapa? Allah. Ya Allah, anak saya punya anak 5. Nanti anak saya kalau udah dewasa rumahnya di mana? Oh, kamu bingung rumah. Kamu ini sekarang punya rumah itu karena Allah. Minta sama Allah. Asalkan kamu jadi orang yang ibadah, anak kamu didik jadi orang yang soleh, nggak mungkin disajakan sama Allah hidupnya. Nih, Allah nyiptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi aja nyantai, nggak capek sama sekali kok. Apalagi cuma ngasih kita rumah di dunia yang kecil ini. Enteng bagi Allah Subhanahu. Tapi hatinya koneknya sama Allah. Makhluk ini cuma untuk perantara. Hanya untuk perantara. Anda bisnis. Lakukan semaksimal mungkin, tapi hatinya nyambungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.